نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan hingga kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan sembari menunggu waktu syuruk kita duduk sejenak untuk saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan saling memberikan nasihat di dalam penuh kesabaran. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bahas tema tentang fikih Lailatul Qadar. Tema ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah kita sarikan dari dua referensi, yaitu yang pertama dari kitab Fadail wa Alamat Lailatul Qadar yang disusun oleh Waliyuddin Ahmad ibn Zainuddin al-Iraqi asy-Syafi'i, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah yang wafat tahun 826 Hijriah. Dan yang kedua saya ambil dari website dorar.net ya, dorar.net yang diasuh oleh Syekh Ali bin Abdul Qadir As-Saqqaf rahimahullah atau hafizahullahu taala. Jadi sebagai amanah ilmiah, pembahasan kali ini kita mengambil dari dua sumber referensi yang tadi saya sebutkan. Taib. Membahas tentang Lailatul Qadar karena memang Lailatul Qadar sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami, yaitu Allah Tabaraka wa taala, telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Para malaikat dan roh turun di dalamnya dengan izin dari Rabb mereka dari segala perintah. Keselamatan ada pada malam tersebut hingga terbit fajar. Dan ayat yang atau surat ini insyaallah kita sudah hafal bersama, termasuk di antara surat yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan langsung keutamaan Lailatul Qadar, yaitu khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sebab nuzul dari surat ini, sebab diturunkannya surat ini. Berdasarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, paling tidak ada dua versi. Yang pertama dari Mujahid. Beliau berkata, "Kana fi Bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbiha." Dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang yang salat malam hingga subuh. Thumma yujahidu al-aduwa bin nahari hatta yumsiyah. Kemudian di pagi harinya beliau berjihad melawan musuh hingga sore hari. Fa fa'ala dzalika alfa syahrin. Ia melakukan kegiatan tersebut selama 1000 bulan.
1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 80 sekian tahun. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan yang telah dilalui oleh orang dari Bani Israel tersebut. Maka kata Mujahid, qiyamu tilkal lailati khairun min amali dzalikar rajul. Salat malamnya seorang muslim di malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik dibandingkan dengan amalan orang tersebut, orang dari Bani Israel tersebut. Ya, jadi bayangkan ada seorang dari kalangan Bani Israel yang selama 80 tahun hidupnya dihabiskan untuk berjihad di siang hari dan digunakan untuk sholat malam di malam hari. Namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada umatnya Rasulullah SAW dengan satu malam ini yang bisa mengungguli keutamaan yang telah dilakukan oleh seorang dari Bani Israel tersebut. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua disebutkan dari Ali ibn Urwah bahwasanya zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menyebut tentang 4 orang dari Bani Israel. Ya, jadi sama-sama dari Bani Israilnya. Bedanya kalau riwayat dari Mujahid itu 1 orang, kalau riwayat dari Ali ibn Urwah itu 4 orang. Abadullah samanina aman, yang mereka ini beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ain. Mereka berempat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Sungguh luar biasa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa'ajiba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Akhirnya hal ini membuat takjub para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang enggak takjub? Ada 4 orang ahli ibadah istiqomah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu fa'atahu Jibril. Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah." Umatmu telah takjub terhadap ibadah yang dilakukan 4 orang tersebut yang dilakukan selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ain. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Faqad anzalallahu khairan min dzalik. Dan sekarang Allah sungguh telah menurunkan yang lebih baik dari hal itu. Faqara alaihi, kemudian Jibril pun membacakan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, maka kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza afdalu mimma ajibta anta wa ummatuk." Maka ayat ini lebih afdal dibandingkan dengan rasa takjubmu dan rasa takjub umatmu kepada mereka. Ya, kata Ali bin Urwah, fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu. Maka hal ini membuat bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang bersama beliau. Ya, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nggak bisa bayangkan apakah ada seorang dari umatnya Rasulullah yang mampu melaksanakan ibadah seperti yang dikerjakan oleh Bani Israel tadi. Saya rasa nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa. Apabila kita beribadah di satu malam tersebut, kita bisa mengungguli, melampaui apa yang telah diamalkan oleh orang-orang dari Bani Israel tersebut. Dan sekali lagi ini menunjukkan keistimewaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi umat-umat terdahulu. Baik. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya yaitu makna turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Ya,
Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada Lailatul Qadar. Menurunkan apa? Al-Qur'an. Apa sih yang dimaksud dengan menurunkan Al-Qur'an? Apakah sekaligus atau bagaimana? Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, unzila atau anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari lauhil mahfuz menuju baitul izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassalan, kemudian setelah itu Al-Quran turun secara terpisah-pisah, bihasabil waqa'i'i, berdasarkan kejadian-kejadiannya, fi 23 sana, selama 23 tahun, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ringkas saja ya, karena penjelasan dari al-mu'allif tentang pembahasan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar cukup panjang ya, dan ada khilaf yang disebutkan, namun kita ringkaskan saja yang rajih wallahu a'lam bishawab seperti yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas. Jadi makna turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran secara keseluruhan yang berjumlah 30 juz, namun ini hanya sampai pada langit dunia. Dari lauhil mahfuz diturunkan ke langit dunia. Nah, adapun ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tergantung kondisi dan situasi. Ada ayat-ayat yang diturunkan di masa sebelum hijrah yang dikenal dengan surat Makkiyah ya, semuanya enggak diturunkan di bulan Ramadan. Semuanya tidak diturunkan di malam Lailatul Qadar. Bahkan ada ayat terakhir, ayat pamungkas yang Allah turunkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, itu diturunkan di mana? Di bulan Dzulhijjah, di padang Arafah. Ya. Jika orang mengatakan, loh bukannya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kok Rasulullah mendapatkan ayat yang terakhir di padang Arafah, bulan Dzulhijjah? Mana yang benar? Benar semuanya. Ya, asalkan kita faham perinciannya. Jadi Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu jumlatan wahidan, sekaligus keseluruhan 30 juz, tapi cuma sampai apa? Langit dunia, Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kejadian dan kondisi yang ada. Nah, jadi itu kesimpulannya, makna Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita berikutnya adalah Al-Qadar, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Apa yang dimaksud dengan Al-Qadar? Para ulama kita menjelaskan makna dari Al-Qadar ini cukup banyak, namun kalau saya bisa ringkaskan kembali pada dua makna dasar ya. Makna yang pertama Al-Qadar bimakna at-taqdir, takdir itu ya, dan Al-Qadar bimakna al-'azamah wa syaraf, yaitu keagungan dan kemuliaan. Bermakna takdir diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat kalau tidak salah. Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim ya, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang berbarokah ya. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami telah memberi peringatan, kata Allah. Fiha, di malam tersebut, yufraku kullu amrin hakim, dijelaskanlah setiap perkara yang bijaksana, atau setiap perintah yang bijaksana.
Nah, oleh karena itu Abdullah ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini bermakna malam takdir, karena di malam tersebut dijelaskanlah atau dicatatlah takdir segala sesuatu. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, al-qadar bermakna al-azamah wasyaraf, kemuliaan dan keagungan, sesuai dengan makna bahasa Arab yang ditegaskan oleh Imam Az-Zuhri. Kalau ada orang yang mengatakan fulanun lahu qadrun, fulan itu memiliki qadar, maka maknanya adalah dzu syarafin, fulan memiliki kemuliaan, wa azamah yaitu dan keagungan. Ya, min idhamil qadri wasyarafi sa'ni wasyaraf was-sa'n. Ya, jadi kesimpulannya Lailatul Qadar secara makna ada dua, malam dicatatnya takdir dan malam yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas tentang keutamaan Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama kita, khususnya di dalam mentafsirkan surat Al-Qadr. Di antaranya adalah tadi sudah kita sampaikan, Allah mencatat takdir segala sesuatu di malam tersebut. Berdasarkan apa yang tadi kita sebutkan dari Abdullah ibnu Abbas ketika mentafsirkan surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, yaktubu min ummil kitab atau yuktabu min ummil kitab, telah ditulis dari ummul kitab fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, ma yakunu fis sanah, apa yang terjadi selama setahun, min mautin berupa kematian, wa hayatin berupa kehidupan, wa rizkin berupa rizki, wa matarin sampai pun hujan, wa syai'in dan apapun itu, hatta al-hujjat yuktabuna yahujju fulan wa yahujju fulan, sampai pun orang-orang yang berhaji pun ditulis ya di malam tersebut, tahun ini yang berhaji adalah fulan dan fulan. Ya, jadi ini sesuai dengan makna yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, malam dicatatnya apa? Takdir. Namun perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala tetap telah kita ketahui bersama, telah tertulis sebelum penciptaan langit dan bumi, telah ditetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Namun ada takdir tahunan yang ditulis oleh para malaikat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang dimaksud. Jadi di malam Lailatul Qadar Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz kepada para malaikatnya untuk ditulis ulang kejadian selama setahun. Ya, jadi tidak ada apa kontradiksi antara tertulisnya takdir di Lauhul Mahfuz dan ditulisnya takdir di malam Lailatul Qadar. Nah, demikian pula kata Imam An-Nawawi, beliau menukil penjelasan para ulama. Qala ulama, para ulama mengatakan summiyat Lailatul Qadri lima taktubu fiha al malaikatu minal aqdar. Dinamakan Lailatul Qadar karena para malaikat telah mencatat di dalamnya takdir-takdir. Ya, jadi ini termasuk di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Di sana di malam itu dicatatlah takdir-takdir manusia semuanya. Sampai-sampai apa? Tadi disebutkan jamaah haji yang berangkat haji di tahun itu pun apa? Ditulis, dicatat di sana. Taib. Kemudian keutamaan berikutnya adalah malam Lailatul Qadar merupakan malam yang agung dan mulia. Dan dari sudah kita sebutkan penjelasan dari Imam Az-Zuhri, ya, Lailatul Qadar li'idhamiha wa qadriha wa syarafiha, karena keagungan dan kemuliaannya. Kemudian Abu Bakar Al-Warraq berkata, ya, saking agungnya malam Lailatul Qadar, semua yang terlibat di dalam silsilah ya Al-Qur'an itu apa? Memiliki keagungan. Kata beliau Abu Bakar Al-Warraq, summiyat Lailatul Qadar, dinamakan Lailatul Qadar
li'annahu nazala fiha kitabun dzu qadar, karena di malam itu turun ya di dalamnya kitab yang memiliki kemuliaan. Dzu qadar, memiliki kemuliaan atau keagungan. Ala lisani malakin dzi qadar, diturunkan melalui lisan malaikat yang memiliki keagungan. Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Wa ala rasulin dzi qadar, dan dari Jibril diturunkan kepada Rasul yang memiliki qadar, keagungan. Wa ala ummatin dzati qadar, dan Al-Quran ini dari Rasulullah disampaikan kepada umat beliau dzati qadar, yang memiliki keagungan. Jadi semua yang terlibat di dalam Al-Quran semuanya apa? Keagungan. Al-Quran kitab yang agung, yang disampaikan oleh malaikat yang agung kepada Rasul yang agung kepada umat yang agung. Kesimpulannya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang agung dan mulia. Taib. Kemudian di antara keutamanya pula yang dijelaskan oleh para ulama adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Tadi kita baca ayatnya di akhir surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan ada pada malam tersebut sampai terbit fajar. Nah, kemudian di antara riwayat para salaf tentang makna ini atau keutamaan ini dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Beliau mengatakan, la yaqdirullahu fi tilkal lailati illa salamata wa fi sairil layali yaqdi bil balaya wassalamati. Ya, tidaklah Allah mentakdirkan pada malam tersebut kecuali keselamatan. Adapun di malam-malam yang lain Allah ya memutuskan atau mentakdirkan bil balaya, terkadang dengan bala, wassalamah, dan terkadang dengan keselamatan. Artinya kalau di malam itu murni keselamatan yang Allah berikan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Mujahid juga berkata, hiya lailatun salimatun la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an wala adha. Lailatul Qadar adalah malam keselamatan karena syaitan tidak mampu untuk beramal keburukan di malam itu ataupun mengganggu. Ya. Dan tentu saja ini kembali kepada kandungan makna hadis ketika bulan Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu. Ya. Dan di antara penjelasan para ulama kita, setan-setan dibelenggu itu adalah mereka setan-setan yang memiliki kekuatan, ya, setan-setan yang top, ya, dedengkotnya setan. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan wa tughallu fihi maradatus syayatin. Ya, dan di bulan Ramadan dibelenggulah maradatus syayatin. Setan-setan yang apa? Durhaka, setan-setan yang apa? Yang top. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Dari sini kita bisa menjawab kalau setan dibelenggu kok masih ada maksiat. Ya, maka jawabannya ini. Maksiat terjadi kepada orang yang benar-benar imannya itu tipis, sehingga nggak perlu digoda oleh setan yang kelas kakap, cukup yang kelas teri saja sudah apa? Tergoda. Nah, seperti itu. Termasuk di malam Lailatul Qadar, orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya, maka tentu dia tidak akan mudah digoda oleh syaitan, karena setan tidak mampu, kata Mujahid, untuk berbuat kerusakan di malam tersebut. Ya, tentu saja kembali kepada makna setan-setan yang kelas kakap tadi. Allahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang tadi kita paparkan, maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, penuh dengan keagungan, kemuliaan, keselamatan, keberkahan. Ya, keberkahan ini kita ambil dari surat Ad-Dukhan tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, Allah telah menurunkan Al-Quran di malam yang berbarokah. Ditambah lagi, di malam itu dicatat takdir makhluknya.
Taib. Kemudian berikutnya adalah kita masuk pada pembahasan kapan waktunya. Kapan Lailatul Qadar itu ada? Tentu saja Lailatul Qadar ini kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di bulan Ramadan. Dengan jelas Allah berfirman, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an." Ya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil yang ada di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan insyaallah ini akan kita bahas secara detail ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penegasan bahwa pendapat yang kuat adalah malam Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir, khususnya malam ganjil. Ya. Dan para ulama kita kalau membahas secara rinci luar biasa, ada yang menguatkan malam 21, ada yang menguatkan malam 23, ada yang menguatkan malam 25, yang paling banyak malam 27. Malam 27. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sengaja merahasiakannya. Tidak disebutkan secara apa? Pasti. Taib. Kita kembalikan kepada dalil umum yang tegas, yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan pada 10 malam terakhir, dan itu adalah malam yang ganjil. Hadisnya tadi sudah kita sampaikan, hadis Aisyah yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian dalil yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah ia malam tersebut di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Lailatul Qadar itu ada di 9 malam tersisa, di 7 malam tersisa, dan di 5 malam tersisa. Ya, nah, ini juga menjadi cabang pembahasan. Kita ngitung malam ganjil itu dari mana? Apakah dari depan atau dari belakang? Ya, yang insya Allah ya tidak akan pernah ketemu ya kalau kita berpegang pada salah satu acuan. Kalau kita berpegang pada awal Ramadan, berarti sekarang malam berapa? Tadi malam berapa? 20. Berarti nanti malam 21. Nah, kalau Ramadannya cuman 9 hari, cuman 29 hari, ngitungnya dari belakang, nanti malam ke-19 itu sudah 10 malam terakhir. Berarti tadi malam ganjil 10 malam terakhir. Nah, berarti malam benar ya? Kalau Ramadan 29 berarti malam ke-19 malam ke-20 ini tadi malam itu malam 21. Nah, malam 21. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya kalau kita jagani tiap malam di bulan Ramadan 10 malam terakhir khususnya, ya insyaallah pasti dapat lah. Ya, tanpa kita musingkan malam keberapa. Tanpa kita musingkan ini dihitung dari depan atau dari belakang. Ya, makanya Rasulullah SAW dengan hadis yang tegas, hadis Aisyah tadi, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Entah kalian ngitungnya dari depan atau dari belakang per malam 20, ya, atau dari belakang kalau 29 hari per malam 19. Kalau kita rutin beribadah di malam hari,
maka insya Allah pasti akan meraih Lailatul Qadar. Tinggal kita jaga niat saja, ya, kita jaga niat saja. Taib. Hadis berikutnya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beberapa lelaki dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam, mereka diperlihatkan Lailatul Qadar pada mimpi mereka, fis sab'il awakhir, pada 7 malam terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sabil awakhir, aku melihat mimpi kalian itu pas, benar-benar terjadi, benar-benar 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriyan, maka faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sabil awakhir, maka siapa yang benar-benar ingin meraihnya, raihlah malam Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. Kalau ngitung dari belakang ya mulai malam 23 berarti. Kalau sampai 30 ya. Nah seperti itu. Nah jadi nggak lepas dari 10 malam terakhir. Hadis yang ke berikutnya, wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar pula, ia berkata, ra'a rajulun anna Lailatul Qadri lailatas 27, bahwasanya seseorang melihat atau bermimpi bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam 27. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum fil ashril awakhir fatlubuha fil witri minha, aku melihat yaitu mimpi kalian itu ada pada 10 malam terakhir, maka carilah dia Lailatul Qadar fil witri minha, di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil. Nah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak lepas dari 10 malam terakhir. Ya, itu pastinya. Itu pastinya kalau seseorang beribadah di bulan Ramadan di 10 malam terakhir rutin, maka insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau dia hanya di 7 yang terakhir saja, khawatirnya ada di malam 21. Atau kalau dia ngambil di malam 21 saja, khawatirnya nanti ada di malam 23, malam 25. Dan memang sengaja Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menyebutkan kapan pastinya. Ya, terlebih nanti akan kita bahas insyaallah bahwasanya bisa jadi malam Lailatul Qadar itu berpindah, tidak tetap dari tahun ke tahun. Baik, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pendapat ya yang keluar dari apa yang tadi kita terangkan, ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu ada di malam 17 bulan Ramadan, sesuai dengan apa yang tertera di kalender kita. Kalau 17 Ramadan itu hari apa? Nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada malam apa? Malam Lailatul Qadar. Dan ternyata memang ada riwayatnya, kita harus insaf, memang ada riwayatnya, meskipun dijelaskan oleh para ulama riwayatnya bermasalah. Tapi kita bacakan penjelasan dari kitab yang tadi kita bawakan, ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam ke-17, wa huwa marwiyun an Zaid bin Arqam, dan pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Arqam wa Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Mas'ud pula. Fa fi Mu'jam at-Tabarani an Zaid bin Arqam, di dalam Mu'jam at-Tabarani dari Zaid bin Arqam qala, ia berkata, ma asyukku wa ma amtari, aku tidak ragu annaha lailatu sab'in, annaha lailatu sab'a asyrata lailatan unzilal Quran. Ya, kata Zaid bin Arqam, aku tidak ragu dan tidak bimbang bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-17 diturunkannya Al-Quran.
Wa yaumal taqal jam'an, dan juga di malam itu terjadilah dua, yaitu kubu yang bertemu. Wa an Zaid bin Thabit annahu kana yuhyi lailata sab'a asyrata, dan juga dari Zaid bin Thabit diriwayatkan bahwasanya beliau menghidupkan malam 17. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, dan dia berkata, inna fiha nazalal Qur'an, sesungguhnya di malam 17 itu Al-Qur'an diturunkan. Wa fi sabihatiha, dan di pagi harinya farraqa bainal haqqi wal batil, Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, seperti itu. Namun ternyata setelah diteliti oleh para ulama kita, riwayat yang tadi disebutkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, kata Imam Al-Bukhari, hadisuhu mungkar. Hadisnya apa? Hadis mungkar. Ya. Nah, jadi Imam Al-Bukhari mengatakan hadisnya hadis yang mungkar, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Meskipun sekali lagi kita harus apa? Paling tidak memiliki wawasan, ada di antara para ulama yang meriwayatkan kalau sahabat ada yang apa? Meyakini Lailatul Qadar itu pada malam 17 Ramadan, meskipun riwayatnya mungkar. Taib. Jadi kesimpulannya yang sahih, Lailatul Qadar di malam 10 terakhir, di malam-malam ganjil. Nah, sekarang apakah Lailatul Qadar itu waktunya tetap tidak berpindah? Jadi kalau misalnya Lailatul Qadar itu di malam 21, apakah setiap tahun malam 21 terus? Ya. Atau bagaimana? Atau sebelumnya pembahasan kita akan kita dahulukan dengan pembahasan apakah Lailatul Qadar itu masih ada? Apakah bukan hanya di zaman Rasulullah SAW saja? Maka jawabannya, Lailatul Qadri maujudatun lam turtafa wa baqiyatun ila yaumil qiyamah. Kesimpulannya, Lailatul Qadar itu masih ada, tidak diangkat, dan senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi dahulu memang Lailatul Qadar itu malam diturunnya Al-Quran, dan juga malam yang dicari oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di 10 malam terakhir. Dan itu masih tetap ada sampai pun beliau SAW sudah meninggal dunia. Dalilnya apa? Berdasarkan keumuman hadis. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, carilah Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Perhatikan, seandainya malam Lailatul Qadar itu hanya ada di zaman Nabi, ya, maka mustahil Nabi memotivasi umatnya untuk mencari Lailatul Qadar. Bisa dipahami ya? Kalau seandainya Lailatul Qadar itu hanya ada di zaman Nabi, mustahil beliau memotivasi umatnya. Paling tidak, carilah malam Lailatul Qadar selama aku masih hidup. Nah, kalau itu jelas. Tapi hadisnya apa? Nabi lepas, carilah malam Lailatul Qadar. Sehingga siapapun yang mendengarkan hadis Rasulullah SAW ini, maka mereka berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di zaman beliau yang dengar siapa? Sahabat mencari Lailatul Qadar. Hadis ini disampaikan dari sahabat kepada tabi'in. Tabi'in mendengarkan hadis ini, mereka juga memiliki kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Terus sampai sekarang kita mendengarkan hadis ini dari lisan para ulama kita secara berurutan. Maka dari itu Lailatul Qadar kesimpulannya masih ada sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya di saat Allah turunkan Al-Quran saja, dan bukan hanya di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini dalil yang sangat tegas keumuman hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya juga ada ijma', yaitu kesepakatan para ulama yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa ajma'a man yu'tadda bihi ala wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahri lil ahadithi as-sahihati al-masyhurati. Ya, dan para ulama yang dipegang, yang dianggap ijma'nya, mereka bersepakat atas adanya malam Lailatul Qadar dan terus menerus sampai
hari akhir, sampai akhir apa zaman, berdasarkan hadis-hadis sahih yang masyhur. Ya, jadi menurut Imam An-Nawawi berdasarkan ijma, Lailatul Qadar itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Nah, baru pembahasan berikutnya. Kalau Lailatul Qadar itu ada setiap tahun sampai akhir zaman, apakah waktunya tetap atau berpindah-pindah? Ya, kalau di zaman Rasulullah tahun misalnya malam 27, apakah nanti tahun depan beda lagi atau tetap sampai terakhir misalnya 27 terus, atau bisa 21, bisa 23, bisa 25? Maka disebutkan oleh para ulama kita, la takhtassu lailatul qadri bi lailatin muayyanatin fi jami'il a'wam. Langsung kesimpulannya, ya. Tidak dikhususkan Lailatul Qadar itu pada malam tertentu di seluruh tahun, di sepanjang tahun. Bal tantaqilu fi layalil ashril awakhiri min Ramadan. Bahkan terkadang berpindah-pindah selama masih ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu disebutkan bahwasanya inilah pendapatnya Syafi'iyah, pendapatnya Hanabilah, pendapat salah satu ucapan atau pendapat dari Malikiyah, dan juga pendapat dari kebanyakan para ulama. Ya, jadi di tahun ini bisa potensi di malam-malam ganjil tidak tetap sebagaimana malam-malam sebelumnya. Nah, kemudian apa dalilnya dari pendapat ini? Dari sunnah Rasulullah SAW. Ada hadis yang tersirat, ya, karena tidak terlalu tegas tapi tersirat, yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kuntu ujawiru hadhil ashra. Saya, yaitu Rasulullah, senantiasa mendampingi 10 malam terakhir ini. Jadi beliau benar-benar melewati 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tsumma qad badali an ujawira hadhil ashra al-awakhir. Ya, dan sekarang nampak bagiku bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Awalnya itu bukan di 10 malam terakhir maksudnya, tapi begitu beliau berada di 10 malam terakhir, beliau yakin kalau Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Faman kana i'takafa ma'i falyathbut fi mu'takafihi. Maka barang siapa yang ingin beriktikaf denganku, hendaknya ia tetap di tempat iktikafnya. Waqad uritu hadhihi lailah thumma unsituha. Perhatikan. Dan sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar itu di malam ini. Ya. Kemudian setelah itu dilupakanlah bagiku. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau SAW lupa di malam mana itu. Fabtaquha fil ashril awakhir, maka carilah dia di 10 malam terakhir. Wabtaquha fi kulli witrin, dan carilah dia di setiap malam ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Sungguh aku melihat tatkala aku sujud, ya, yang di lantainya itu ada air dan lumpur. Jadi beliau SAW sholat di Masjid Nabawi yang saat itu basah karena turun hujan, gentengnya bocor, sehingga beliau sujud mengenai air dan lumpur. Fastahallatis sama'u fi tilkal lailah wa amtarat. Karena di malam itu langit mendung sehingga turun hujan. Fawaqafal masjidu fi musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata 21. Sehingga air itu masuk ke masjidnya Nabi SAW di tempat sholat beliau, dan itu pada malam 21. Perhatikan, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat sampai kepala beliau ini sujud mengenai air dan lumpur, dan para sahabat meyakini kalau itu ada di malam 21. Fabasurat ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi insarafa minas subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, setelah itu mata Rasulullah SAW bisa melihat. Jadi setelah bangkit dari sujudnya beliau bisa melihat kembali, ya. Dan aku melihat beliau berpaling di subuh harinya, sedangkan wajah beliau dipenuhi dengan air dan lumpur. Kesimpulannya, Nabi SAW
sujud dengan lumpur dan tanah itu ada di malam 21, dan itu terindikasi kuat malam Lailatul Qadar saat itu. Nah, sekarang kita beralih pada hadis yang lain, hadis riwayat Muslim. Wa an Abdullah bin Unais, dari Abdullah bin Unais, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritu lailatal qadri thumma unsituha, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar kemudian aku dijadikan lupa. Wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin, tapi aku yakin saat malam itu tiba, saat subuh aku sujud dengan air dan lumpur. Jadi wajah beliau, jadi yang beliau ingat itu momennya, nggak ingat kapannya. Yang jelas waktu Lailatul Qadar pagi-pagi subuh itu ketika sujud wajah beliau terkena air dan lumpur. Lalu Abdullah bin Unais mengatakan, menjelaskan, famutirna lailata thalathin wa ishrin, kalau kejadian itu kami tadi malam diturunkan hujan, yaitu pada malam 23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari beliau salat mengimami kami. Fansarafa, kemudian beliau berpaling. Wa inna atharal ma'i wa tini ala jabhatihi wa anfihi, sedangkan kami melihat bahwa bekas dari air dan lumpur itu masih ada di dahi beliau dan di hidung beliau. Nah, kesimpulannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada dua riwayat yang bisa jadi dua riwayat ini berbeda momen atau berbeda waktu tapi sama kejadian. Di suatu waktu saat turun hujan malam 21, dan di waktu yang lain saat turun hujan pula malam 23. Ya, dan ini wallahu a'lam bishawab pendapat kebanyakan para ulama. Meskipun juga ada yang berpendapat pokoknya Lailatul Qadar itu cuma satu saja sepanjang masa, dan kebanyakan mereka berpendapat di malam keberapa? 27. Ya, makanya 27 itu benar-benar malam yang luar biasa. Sak rame-ramenya orang iktikaf, orang sholat malam. Tapi kalau kita kembali kepada hadis tadi, riwayat pertama malam 21, riwayat kedua malam 23. Nah, amannya gimana? Ya setiap malam. Ya, wis tak aman-aman. Ganjil genap datang, itu ada aman sekali itu. Pasti insya Allah dapat, asalkan kita nata niat yang benar. Ya, mau dibolak-balik witirnya atau ganjilnya, maksudnya ganjil genapnya itu dihitung dari depan atau belakang, pokoknya 10 malam terakhir ya dijaga sholat malamnya, insya Allah akan dapat Lailatul Qadar biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang sering dibahas pula adalah tanda Lailatul Qadar. Nah, meskipun tanda ini juga relatif ya, karena apa? Jangankan beda negara, beda kota, satu kota tapi beda masjid saja beda pengakuan. Loh, saya melihat malam 25 cerah, oh enggak, di tempat saya malam 21 cerah. Nah, seperti ini ya. Jadi memang ada penjelasan dari Rasulullah SAW di antara tanda malam itu Lailatul Qadar, sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha, kalau malamnya Lailatul Qadar maka pada pagi harinya matahari terbit tanpa sinar, artinya sinarnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu nyentrong bahasa kita. 6. Dalam hadis riwayat Muslim juga dari Ubay bin Ka'ab, wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bi dhiya la syu'a laha, tandanya ketika pagi hari tiba matahari terbit dengan cerah sinar tetapi tidak la syu'a laha, tidak terlalu nyentrong, tidak terlalu kuat. Nah, itulah satu-satunya penjelasan tentang tanda kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Bisa dilihat di mana? Di pagi harinya. Namun sekali lagi wallahu a'lam bishawab, ya bisa jadi mata kita berbeda-beda. Ada yang melihat ini terlalu kuat sinarnya, ada yang mengatakan enggak, ya ini. Ya. Oleh karena itu daripada kita sibuk menilai apakah tadi malam Lailatul Qadar atau tidak, ya sudah, kita abaikan saja tanda-tanda itu. Yang penting
10 malam terakhirnya ini kita upayakan. Ya, jadi lebih baik orang itu misal 10 malam terakhir dia menjaga sholat malamnya, ibadahnya. Setelah subuh baca Quran mungkin tertidur, jadi nggak lihat matahari. Ya, daripada apa? Orang cuman 1 malam saja. 1 malam dia beribadah, besoknya delok matahari. Wah, ini pas iki. Wes besoknya nggak ke masjid lagi. Blas. Karena sudah merasa pede, wah tadi malam Lailatul Qadar aman dapat saya. Nah, ini maghrur ya, orang yang tertipu. Jangan seperti itu. Lebih baik nggak usah lihatlah tanda-tandanya. Biar apa? Kayaknya tadi malam belum, semoga nanti malam. Seperti itu sampai akhir Ramadan. Dengan senantiasa apa? Menyemangati diri. Tapi kalau orang sudah tahu malam Lailatul Qadar, makanya ada hadis dari yaitu sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, yang kesimpulannya itu Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, kapan sih malam Lailatul Qadar? Sampai betul-betul ingin ya, kapan sih malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengatakan, laula an yatrukan nasus salata illa tilkal lailah la akhbartuka. Perhatikan ya, jadi beliau memang benar-benar ingin merahasiakannya supaya apa? Supaya manusia itu tidak meremehkan sholat. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, seandainya manusia tidak meninggalkan sholat kecuali hanya malam itu saja, tentu aku akan kabarkan kepadamu kapan pastinya Lailatul Qadar tersebut. Jadi pahami ya? Jadi kalau sampai Nabi kasih tahu misalnya malam Lailatul Qadar malam 25, sudah wis 26, 27, 28, 29 masjid kosong. Ya, wong ndak dikasih tahu secara pasti saja. Ya kita tahu sendiri, puncaknya 27 itu sudah di mana-mana. Kalau sudah 27 itu sudah full itu. Padahal Nabi tidak mengisyaratkan secara langsung itu. Hanya ada apa isyarat-isyarat saja. Ya kalau Nabi kasih tahu malam 21 Lailatul Qadar, sudah 9 hari berikutnya kosong. Makanya beliau mengatakan apa? Laula an yatrukan nasus salata illa tilkal lailah la akhbartuk. Wahai Abu Dzar, kalau sekiranya manusia tidak akan meninggalkan salat gara-gara saya beritahu ya, jadi mereka hanya sholat di malam itu saja, maka aku akan beritahu kamu. Dia mengisyaratkan kalau Nabi kasih tahu pasti manusia akan meninggalkan sholat di malam yang lain. Taib. Nah, pembahasan terakhir kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita perbuat dan amalkan di malam Lailatul Qadar atau di malam 10 terakhir? Ada 4 amalan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah segala amal soleh. Segala amal soleh silakan dikerjakan di malam tersebut, di 10 malam terakhir, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Para ulama mentafsirkan al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr. Amalan di malam itu lebih baik dibandingkan dengan amalan selama 1000 bulan. Ya, Mujahid mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maknanya amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Yaitu beramal di malam itu dan puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Jadi amalan secara mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan secara khusus adalah itikaf. Di antara amalan yang bisa kita kerjakan untuk meraih Lailatul Qadar adalah itikaf. Dan insya Allah kemarin sudah dijelaskan ya secara panjang lebar oleh Ustadz Fatani tentang itikaf. Yang intinya apa? Berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashral awakhir." Siapa yang mau beritikaf denganku, maka hendaknya ia itikaf di 10 malam terakhir. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, salat malam, qiyamul lail.
untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, nah ini dalil yang tegas kalau orang yang sholat malam pas malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, supaya kita yakin kita dapat Lailatul Qadar, ya 10 malam terakhir jangan absen sholat malamnya. Yang namanya sholat malam itu dimulai sejak malam hari sampai sebelum subuh. Mau sholat di awal malam yang dikenal dengan taraweh, silahkan. Mau sholat di akhir malam ya yang diselenggarakan jam 1, jam setengah 3 juga silahkan. Selama mereka sholat malam, maka akan mendapat keutamaan ampunan dari dosa yang telah berlalu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa. Ya. Jadi di antara amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar adalah berdoa. Khususnya doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengajarkan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Aisyah, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Nah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara singkat yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini tentang fikih Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar dengan amal saleh yang ikhlas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengungguli apa yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel terdahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.